Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Masih semangat? Semangat tentunya ya kan. Karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Hingga pertemuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita dan juga bagi saya. Ya, tadi sudah kita bahas tentang apa itu penuaan, kemudian kekerasan apa saja yang terjadi pada orang tua dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan atau yang berbagi cerita? Iya, Ibu. Kenapa, Bu? Oh iya. Bagaimana orang tua itu lupa-lupa aja. Iya. Bagian dari kehidupan setelah penuaan adalah kelupaan-kelupaan atas apa yang baru dilakukan. Tapi terkadang ingat dia atas apa yang dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Itu adalah bagian dilema yang bagi orang tua atau penuaan. Oleh karena itu, kenapa kita belajar soal ini? Kenapa kita belajar soal lansia? Itu berkaitan dengan untuk pengetahuan kita, bagaimana kita nanti mempersiapkan diri ketika menjadi orang tua, atau sekarang bagaimana kita mampu memperlakukan orang tua kita dengan baik, karena apa yang mereka lakukan walaupun menurut kita tidak pas, tidak cocok, tapi itu bagian dari penuaannya yang tanpa disadarinya. Ya, ibu-ibu sekalian, banyak sekali dampak kekerasan pada lansia, di mana kekerasan tersebut dapat melukai hati. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita memperlakukan mereka seperti itu, maka jangan salahkan nanti ketika kita diperlakukan seperti itu, ketika nanti kita sudah tua. Karena apapun ceritanya, apapun kaidahnya, apapun itu, orang tua adalah cerminan kita nanti di masa yang akan datang. Ya, ibu sekalian, ya, dalam sesi ini ada senam lansia yang bisa kita tontonkan, dan kita akan menonton senam lansia dengan baik. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu buat tontonannya ya. Ya, tontonan tersebut luar biasa Bu ya. Ingat-ingat lagi nanti ajarkan. Ada senam-senam yang jauh lebih rileks, yang lebih apa, misalnya seperti dua mata saya. Ini mengajarkan gerakan-gerakan kepada orang tua kita yang lansia. Itu sentuh sederhana ketika kita mau melakukan senam lansia. Iya. Untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, perlu kita pahami bahwasanya ini bukan hanya peran dari kita atau peran dari pemerintah, tapi ini merupakan bagian dari peran kita semua. Siapa aja itu, terutama kita sebagai anak atau keluarga, kemudian masyarakat. Orang ibu, kenapa mempelajari ini walaupun hari ini mungkin mertuanya sudah tidak ada lagi, orang tuanya sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lansia di rumah. Tapi bagaimana pikiran ibu dapat memperlakukan lansia yang ada di sekitar kita? Sangat beragam sekali, sangat penting sekali. Jadi peran-peran tersebut, setelah kita memiliki peran, tanggung jawab kepada orang tua kita, masyarakat memiliki tanggung jawab, pemerintah tuh punya perannya. Peran pemerintah tuh, silakan Bu, apa yang mau dibacakan? Silakan bacakan. Ya, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Maksud apa? Pemerintah berperan untuk bagaimana alokasi anggaran, bagaimana peraturan mereka dapat mempermudah lansia dalam melakukan aktivitasnya di fasilitas umum. Kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar moda transportasi mendahulukan lansia. Ya, ada sebuah aturan di mana aturan tersebut memproteksi orang bagaimana ketika dalam suatu sarana umum lebih mengutamakan lansia terlebih dahulu dilayani. Kemudian memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Ya, puskesmas ada yang namanya senam lansia. Nah, pada saat senam lansia itu yang saya ketahui mereka akan berikan makanan yang bergizi bagi orang-orang lansia yang telah melakukan senam tadi. Kemudian memberikan pelayanan loket khusus. Loket khusus itu maksudnya apa? Ketika di kereta api mau beli karcis, maka ada khusus untuk lansia. Kemudian memberikan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Ada kemudahan-kemudahan, itu tugas pemerintah. Dan sekarang di PKH itu lansia itu diakomodir oleh pemerintah sebagai komponen, tapi bukan sebagai pengurus. Dia hanya sebagai komponen. Dan itu kenapa? Karena lansia ini adalah tidak mungkin dia mampu lagi mengurus secara maksimal apa yang diurus. Maka oleh karena itu dia hanya sebagai komponen yang sekarang usianya dibatasi 70 tahun. Berarti kalau sebelum 70 tahun, walaupun 69 tahun, dia tetap tidak bisa masuk ke program lansia atau komponen lansia. Perlu ibu sadari bahwasanya
tidaklah bahasa ketika ada di tetangga kita dan sebagainya, saudara kita yang menurut kita lansia sendiri dan sebagainya, itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi itu tugas bagian dari kita semua. Banyak sarana atau banyak bantuan-bantuan yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lansia tersebut. Oleh karena itu kita perhatikan apa yang bisa kita lakukan dan jangan hanya berpikir untuk bagaimana masuk PKH. Setelah kita mengetahui itu peran pemerintah, maka kita ayo peduli terhadap lansia. Apa-apa saja yang kita bisa pedulikan, yaitu menyediakan makanan sehat bagi lansia. Apa ketika kita memiliki rezeki berbagi kepada lansia tersebut. Kemudian apa? Memperhatikan kesehatannya, mengantarkan ke puskesmas. Kata orang tua kita tengok sudah mulai rutin bawa ke puskesmas. Itu bagian dari peran peduli kita terhadap lansia. Kemudian mengingatkan untuk beribadah, karena dia pelupa. Bisa jadi dia berpikir sudah beribadah padahal belum. Kemudian apalagi memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan saja, jangan pula berolahraga main bola kaki dan sebagainya, ringan, senam-senam, ajak jalan di depan rumah dan sebagainya. Menyediakan pakaian yang pantas, ya jangan pula ada lansia udah diberikan pakaian yang tidak pas, tidak cocok bagi dia. Menjadi pendengar yang baik, dengarkan saja keluhannya. Kalaupun dia mengatakan sesuatu yang sudah dikatakan berulang dan sebagainya, itu bagian dari penuaan dia yang tanpa disadarinya. Kemudian mengasihi orang tua dengan tulus. Buktikan ketika orang tua kita bagaimana melayani kita waktu kita bayi, kecil, dia nangis, lapar dan sebagainya, mereka mendahulukan kita dari apapun itu. Maka oleh karena itu buktikan sekarang kita mampu mendahulukan dia daripada kegiatan kita yang lain. Kemudian memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri. Ini biasa lansia ini mudah ambil hati dan sebagainya. Ayo kita dekatkan antara ayah dan ibu kita. Bagaimana cara pendekatannya? Ajak ngobrol sama-sama, itu memudahkan sekali. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lain yang bersama tetangga dan teman-teman. Kegiatan sosial aja berjalan, kumpul dengan tetangga, tapi yang bagus ya pemberitaan yang bagus, atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat dia itu senang dan bahagia. Kemudian memberikan kegiatan yang langsung membuat apa tuh kegiatan yang seperti saya tadi, sederhana, 2 mata, dia mengingatkan kembali, oh ini mata, oh ini tangan, oh ini kaki, untuk melangkah dan sebagainya. Itu dia, peduli lansia. Tandanya kita peduli terhadap lansia, terhadap orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui agar upaya peningkatan kesejahteraan lansia dengan melibatkan masyarakat itu seperti apa? Kerjasama dengan puskesmas, menyediakan posyandu lansia. Itu peran kita semua, pemerintah, masyarakat, dan kita pribadi. Menginisiasi kegiatan senam lansia sudah ada. Kampung kita sudah ada tuh. Setahu saya di hari Selasa sore itu ada lansia, senam lansia. Ikuti. Pak, saya belum lansia, apa boleh? Ikuti. Mudah-mudahan nanti ketika kita lansia kita bisa menjalankannya. Tahu ada orang tua kita lansia bisa kita ajak di rumah, mana tuh orang tua kita sudah tidak mampu lagi pergi. Mengajak lansia ikut ada dalam kegiatan gotong royong, ya ikuti. Maksudnya apa? Untuk meramaikan, menghilangkan daya pikir daya yang lalu-lalu, tapi dengan ramaian itu membuat hati yang menjadi senang. Membantu penguatan keluarga terhadap lansia yang bermasalah, merujuk lembaga atau menunjuk lembaga yang terkait menemukan lansia yang bermasalah dan mendapatkan kekerasan. Dalam arti apa? Ketika kita menyadari ada tetangga kita lansia yang mendapatkan kekerasan dari keluarganya, ayo tunjuk masyarakat, banyak LSM, banyak lagi tempat-tempat pembinaan bagi lansia. Itu ya ibu sekalian, hari ini kita akan menonton sebuah film atau cerita di mana cerita tersebut sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Iya bu, sebentar ya bu ya. Oke. Ini dia dari saya sampaikan dari senang-senang saja. Oke, silakan dibuka. Sangat menyenangkan. Oke, sudah ya Bu ya, dari bagian dari senam lansia. Inti dari masalah kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini adalah lansia tidak akan bisa kita elakkan dalam kehidupan kita. Bisa jadi hari ini yang lansia tersebut adalah orang tua kita atau tetangga kita
kemudian hari pasti lambat laun kita akan menjadi lansia. Oleh karena itu perlakukan lansia sekarang dengan baik dan sebaik-baiknya. Berharap nanti ketika kita menjadi lansia, orang akan memperlakukan kita dengan baik. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang lansia, termasuk orang tua kita, mengingat terkadang kita itu dianggap tidak perhatian, dibilangnya sama keluarga yang lain itu nggak pernah ngasih aku makan, itu bagian dari penuaannya. Jika kita mengharapkan orang tua kita untuk bersifat dewasa dan mengerti kita, itu salah. Tapi hari ini adalah bagaimana kita bersifat dewasa dan mengerti orang tua itu yang benar. Karena mereka telah melalui suatu perjalanan dan menuju perjalanan akhir yang melupakan apa-apa yang baru dilakukannya, tapi mengingatkan dia kepada yang lalu-lalu dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita lakukan lansia, karena lansia adalah bagian dari peran kita semua, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah, dan terutama kita secara pribadi. Mungkin hanya demikian ya Bu ya. Kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.